Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desa Gita Prasyonda dengan NIM 121921132 dari kelas 12 3A09 akan membahas pertemuan 1 Sistem Informasi Manajemen dengan judul Konsep Dasar Sistem dan Informasi. Sistem menurut Gordon B. Davis adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Sedangkan sistem menurut Raymond McLeod adalah sekelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem memiliki 8 karakteristik. Yang pertama ada komponen. Komponen merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi di mana keseluruhan komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada lingkungan luar atau environment, merupakan keseluruhan sistem dan juga lingkungan yang berada di luar batasan dari sebuah sistem informasi. Yang ketiga ada batasan atau boundary, merupakan pembatas dari sebuah sistem informasi dengan sistem informasi lainnya, yang membuat sistem informasi tersebut menjadi satu buah kesatuan sistem informasi yang utuh dan menunjukkan ruang lingkup yang dimiliki oleh sistem informasi tersebut. Yang keempat ada interface atau antarmuka, merupakan media yang digunakan untuk dapat menghubungkan sebuah komponen atau subsistem yang terdapat pada sebuah sistem informasi. Yang kelima ada input system atau sistem masukan, merupakan jenis energi yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam suatu sistem. Yang keenam ada proses atau pemrosesan sistem, merupakan komponen atau bagian di dalam sebuah sistem informasi yang memiliki tugas utama untuk memproses input dari sebuah sistem informasi menjadi keluaran atau output dari sebuah sistem informasi. Yang ketujuh ada output, merupakan keluaran energi atau hasil yang diteruskan oleh input. Dan yang terakhir ada sasaran atau tujuan. Sasaran atau tujuan merupakan analisis berupa siapa saja yang akan menggunakan sistem informasi ini. Tanpa adanya sasaran dari pembuatan sistem, maka sudah pasti sebuah sistem informasi tidak akan bisa bermanfaat dan juga berguna. Klasifikasi sistem yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa suatu konsep atau gagasan, atau sistem yang berupa suatu ide-ide atau suatu pemikiran yang bersifat non-fisik, yaitu tidak terlihat secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang terlihat secara fisik. Dan yang kedua ada sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah atau natural system merupakan sistem yang terjadi karena proses-proses alam tanpa adanya campur tangan manusia, karena memang tidak ada campur tangan manusia dan merupakan proses yang alamiah. Sedangkan sistem buatan atau human-made system merupakan sistem yang dirancang oleh manusia atau merupakan sistem yang proses terjadinya melibatkan campur tangan manusia. Sistem ini juga melibatkan mesin sehingga seringkali disebut human machine system. Yang ketiga, ada sistem probabilistik dan sistem deterministik. Sistem probabilistik merupakan suatu sistem yang tidak dapat memperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depannya secara tepat karena memiliki unsur probabilitas. Sedangkan sistem deterministik merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Dan yang terakhir ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi, energi, ataupun informasi, dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya campur tangan dari lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka atau open system merupakan sistem yang berhubungan dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar untuk mendapatkan inputan dan melakukan proses sehingga menghasilkan keluaran. Konsep dasar sistem informasi yang pertama ada data yang berisi catatan atas kumpulan fakta, kumpulan angka, kumpulan huruf yang belum diolah. Yang kedua ada sistem, yaitu kumpulan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Yang terakhir ada informasi, fakta dari data yang sudah diproses yang memiliki kegunaan bagi penggunanya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, apabila digabungkan, maka sistem informasi itu adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, kemudian menyebarkan informasi sesuai fakta yang ada kepada pihak-pihak yang membutuhkan, misalnya untuk pengambilan keputusan.
Selanjutnya adalah kualitas informasi. Yang pertama ada akurat, yaitu berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Yang kedua ada relevan, yaitu informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya pun berbeda. Dan yang terakhir ada tepat waktu. Informasi yang diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan dapat berakibat fatal. Berikut adalah beberapa contoh Hospital Information System. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatian yang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.